Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ruizandi yang saat ini masih berada di Bual-Bual, Desa Kerayaan, dalam rangka melaksanakan kuliah kerja nyata Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur. Dan sesaat lagi saya akan memaparkan tentang tema ketiga, yaitu ketahanan pangan daerah di masa pandemi COVID-19. Just tell me if I'm Ever since you said my name, I will never be the same. Can't believe what I became when you got into my brain. I know I should stay away to the way you play. Yeah. But every night the lines getting blurred and I fall for your words. No. Organisasi Pangan Dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO) menyampaikan akan adanya ancaman kelangkaan pangan di masa pandemi COVID-19. Menanggapi peringatan dari FAO, Presiden Jokowi telah memerintahkan jajarannya untuk terus mengontrol ketersediaan bahan pokok hingga ke daerah-daerah pada 13 April 2020. Serta memerintahkan jajarannya melalui video conference di Jakarta pada Kamis 30 April 2020 dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Musrenbangnas agar meninjau kesiapan ketahanan pangan mulai dari produksi hingga tahap distribusi. So let's not talk too much. Please don't call this love. I get my hopes up for you. Masalah ketahanan pangan menjadi sangat penting sekaligus rentan bermasalah pada situasi bencana, termasuk bencana wabah penyakit seperti pandemi COVID-19. Ketahanan pangan mengindikasikan pada ketersediaan akses terhadap sumber makanan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi pandemi COVID-19 ini mengakibatkan ketersediaan akses terhadap makanan akan diperparah dengan semakin memburuknya pandemi itu sendiri serta larangan-larangan perpindahan penduduk yang mengikutinya. Hal ini juga sesuai dengan Burgui yang menyatakan bahwa wabah suatu penyakit yang terjadi di dunia akan meningkatkan jumlah penduduk yang mengalami kelaparan dan malnutrisi. Oh, you never mean the things you say. Oh, you never mean the things you say. So hush, don't you bother. Go mix up another. Oh, you never mean the things you say. Oh, you never mean the things you say. So hush, don't you bother. Go mix up another. Maybe I will never learn, maybe I will never change. 'Cause I hate the way it burns, but I love the way you taste. It's like everything you do, you've been mapping out the moves. And every night the lines getting blurred, I won't fall for your words. Faktor penyebab penurunan harga komoditas kelautan di Desa Kerayaan. Pertama, pembatasan transportasi dan ekonomi akan mengganggu sistem pangan yang berjalan di Indonesia. Diperkirakan 80% konsumen di negara berkembang terutama perkotaan mengandalkan pasar atau dari tempat lain untuk sumber pangan mereka,
sehingga dengan dengan diterapkannya pembatasan sosial dan transportasi akan mengganggu proses pendistribusian pangan tersebut. Hal ini tentu saja dapat semakin meningkat dengan dikeluarkannya beberapa kebijakan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di berbagai wilayah di Indonesia. Penutupan perbatasan yang berimbas pada lambatnya proses distribusi pangan juga mempengaruhi kualitas kesegaran produk kelautan yang berakibat pada penurunan harga komoditas kelautan di sejumlah wilayah di Indonesia. So let's not talk too much. Please don't call this love. I get my hopes off for you. Oh, you never mean the things you say. Oh, you never mean the things you say. So hush, don't you bother. Go mess up another. Oh, you never mean the things you say. COVID-19 ini menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, PHK massal atau kehilangan pekerjaan secara bersama-sama banyak penduduk Indonesia. Menurut Suryani Motik, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia bidang UMKM, korban pemutusan hubungan kerja PHK akibat pandemi COVID-19 bisa mencapai 19 juta jiwa. Fenomena kehilangan pekerjaan secara massal mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat serta permintaan pasar yang dapat berimbas pada komoditas kelautan yang semakin tertekan. Oh, you never mean the things you say. So hush, don't you bother. Go mess up another. Ketiga, berbagai aktivitas sosial masyarakat yang berdampak ekonomi terhenti seperti hajatan, kumpul-kumpul, serta silaturahmi yang biasanya hampir setiap akhir pekan dilakukan oleh masyarakat dan pada umumnya membutuhkan logistik yang cukup besar dalam penyelenggaraannya. Terlebih pada bulan Ramadan, hampir seluruh masjid di Indonesia yang biasanya mengadakan buka puasa bersama saat ini tidak dapat dilakukan, sehingga permintaan akan bahan makanan semakin menurun. When it's 4 in the morning, oh, you never mean the things you say. Oh, you never mean the things you say. So hush, don't you bother. Go mess up another. Maybe I will never learn, maybe I will never change. 'Cause I hate the way it burns, but I love the way you taste. Oh, it's like everything you do, you've been mapping out the moves. And maybe not the lines getting blurred, I won't fall for your words. No, so let's not talk too much. Please don't call this. Jadi itu sedikit pemaparan saya tentang ketahanan pangan daerah di masa pandemi COVID-19. Saya ucapkan mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan di narasi ataupun di dalam pembuatan video saya. Silakan tinggalkan komentar, kritik maupun saran, dan tentunya tunggu video selanjutnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.